Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, tepatnya pada tanggal 24 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rangkaian nikmat dan rahmatnya untuk kita semua. Insyaallah nikmat ini akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini belajar dari suri tauladan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang termasuk kategori ulul azmi. Beliau mendapat julukan dengan panggilan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim dengan sebutan Khalilullah, tentunya ini setelah menerima cobaan, ujian, dan ia terima dengan ikhlas, dan ia jalani dengan ikhlas, tidak pernah mengeluh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memiliki istri dua. Istri yang pertama yaitu Sarah. Sarah ini adalah perempuan tercantik di dunia. Kalau untuk laki-laki, manusia tertampan itu lebih diidentikan kepada Nabi Yusuf. Tapi untuk perempuannya yaitu Sarah. Pernikahan dengan Sarah terhitung keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun belum dikasih Allah keturunan. Nabi Ibrahim tidak pernah kunjung berhenti berdoa dengan doa yang sama-sama kita hafal, Rabbi habli minas solihin. Kurang lebih dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 86 tahun. Ini memberikan pelajaran untuk kita semua. Andai kita sudah berdoa terasa lama, ternyata doa kita itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, coba bandingkan sejenak dengan doa Nabi Ibrahim kurang lebih 86 tahun. Melihat apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang menginginkan seorang putra, istrinya tak tega dan menyarankan agar menikah dengan muridnya yang tinggal bersama Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Hajar ini adalah salah satu hadiah yang diberikan salah seorang raja karena terpesona, terkesima dengan perilaku keilmuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menikah,
dengan Hajar, alhamdulillah doanya diijabah oleh Allah. Hajar pun hamil dan melahirkan anak. Tapi tak lama Ismail dipeluknya, Ismail dicium oleh Nabi Ibrahim. Tak lama datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipisahkan dirinya bersama istri dan anaknya. Ya ajak tuh. Di mana tinggalnya Nabi Ibrahim itu di Palestina. Jarak dari Palestina ke Mekah itu kurang lebih 2 jam kalau naik pesawat. Tapi Nabi Ibrahim pada saat itu belum ada transportasi canggih, berjalan kaki. Berapa hari? 1 bulan. Bekal yang dibawa air, roti yang sangat kering. Kenapa roti yang sangat kering? Supaya tahan lama. Untuk memakannya harus dibasahi dengan air. Itulah. Tapi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah perintahkan, ya terus jalankan. Istrinya, istri yang solehah, tidak pernah bertanya, ini mau diajak kemana? Gurun pasir yang sangat kering, kerontang, tandus, tempat istirahat tidak ada. Berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Nyampailah di satu tempat. Ini diabadikan dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Dan Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anakku, anak keturunanku di satu lembah, yang mana lembah itu tidak tumbuh rumput, tidak ada sumber mata air, di samping rumahmu yang mulia, namanya Bakkah. Sampaikan kepada istrinya, ya Hajar, inilah tempat kita kedua. Baik. Setelah 3 hari, Ibrahim pamit. Saya dapat perintah lagi, harus meninggalkanmu dan kembali pulang ke Palestina. Muncul sifat-sifat insaniahnya. Ia tanya, ya Khalilullah, kamu tega meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini? Tak ada jawaban Nabi Ibrahim. Lanjut dia. Baru tersadar Hajar pertanyaannya itu salah. Ia ulangi dengan pertanyaan yang kedua. Allahul ladzi amaraka bihadza. Ya Khalilullah, Allahu alladzi amaraka bihadza. Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala na'am. Wahai Khalilullah, ini perintah dari Allah? Iya. Mantap tuh keimanan istrinya. Langsung menjawab, izan la yudayya'una. Kalau begitu suamiku tercinta, silahkan kembali ke Palestina. Allah tidak bakalan menyia-nyiakan aku. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Perbekalan air hanya cukup untuk 1 hari lagi. Hari kedua habis air. Panik sepanik-paniknya.
Lari dia. Kemana? Ke Sopa. Karena dilihat ada seolah-olah air di Bukit Sopa. Tak juga ada. Lari lagi dia ke Marwah. Ia masih mendengar rintihan anaknya. Lari. Saking paniknya sebanyak 7 kali lari. Terhenti di Marwah. Kenapa terhenti di Marwah? Ia tidak mendengar lagi suara anaknya. Balik dia. Ini yang dikatakan dengan keyakinan, tauhid, kepercayaan yang sudah menghujam di hati sanubari ibunda tercinta, yaitu Sayyidah Hajar. Apa yang ia lihat? Ia lihat ada makhluk yang putih, berjubah putih, pakai serban putih, lagi memberikan air kepada Ismail. Habis itu ditinggalnya. Dia tidak tahu itu adalah malaikat Jibril. Sepulangnya, ia lihat anaknya menendang-nendang ke pasir yang suci dengan telapak yang suci, memancar air yang suci, dan air ini air berkah. Kenapa dikatakan berkah? Saat ini tidak kurang 3 juta manusia yang setiap hari meminum air itu. Dia akan keluar sesuai dengan kebutuhan. Kalau penduduk di situ banyak yang melaksanakan ibadah haji, tidak pernah kurang. Begitu pula sebaliknya. Setelah musim haji usai, hanya penduduk tempatan, airnya netral, airnya tidak melimpah ruah, sesuai dengan yang dibutuhkan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran yang berharga dari perjuangan Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya? Pertama, kalau diikuti hati nurani seorang ayah, tak akan sanggup untuk berpisah dengan anak, karena anak itu dinanti 86 tahun. Dan baru berjumpa dengan anak itu setelah usia 13 tahun. Selama 13 tahun itu, sang ibu tidak pernah sepatah kata menjelek-jelekkan ayahnya. Ia hanya berkata, ayahmu adalah manusia terbaik kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini yang agak sulit kita, yaitu mendidik anak-anak kita. Tidak ada tawaran. Benteng terakhir umat Islam saat ini adalah pondok pesantren. Masukkanlah anak-anak kita. Kalau kita punya 5 anak, 1 minimal, dia harus dipisahkan dari kita. Kenapa? Karena pada prinsipnya menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Titipkanlah dia di sana. Insya Allah itulah nanti anak-anak selanjutnya penerus-penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Di pondok tidak akan ditemukan, sangat jarang makan yang enak. Keluh kesahnya, pakaian sering hilang, sendal sering hilang, baju dalam sering hilang. Kalau misalnya ada problem seperti itu, sampaikan sama anak. Alhamdulillah nak, untunglah sendalmu hilang di pondok pesantren. Untunglah pakaianmu hilang di pondok pesantren. Kalau seandainya sendalmu hilang di tempat maksiat, kalau seandainya sendalmu melangkah dan hilang di tempat yang tidak baik, ayah tak sanggup nanti untuk mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau sendalmu hilang ketika kamu menuntut ilmu agama, yakin dan yakinlah bahwa dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Otokritik untuk kita semua. Sayang anak, titipkanlah ia ke lembaga-lembaga Islam yang masih berfahamkan ahlus sunnah wal jamaah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.